Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Ahmad Sabir. Pada video pertemuan keberapa nih? Pada video ke-11 ya mungkin ya. Mungkin pada video ini kita akan membahas partial view, lalu kita akan menambahkan CRUD user, di mana CRUD user ini berguna untuk kita menggunakan login menggunakan user gitu ya guys ya. Tidak hanya hanya user yang bisa login gitu. User yang sudah mendaftar gitu. Oke, langsung saja kita ke penjelasan partial view-nya atau caranya gimana ya guys ya. Oke. Mungkin yang pertama yang kalian lakukan adalah membuat folder layout pada halaman view. Bentar, ini saya close dulu biar tidak banyak sampah ya guys ya. Sangat banyak sampah di sini. Nah, kalian buat dulu layout di dalam folder view layout, terus di dalam layout kalian buat admin untuk sebagai itulah admin. Lalu di dalam folder admin kalian buat app, CSS, footer, header, JavaScript, and sidebar. Oke, kalian buat seperti itu. Lalu di dalam app ini apa? Oke, kita buka saja. Dalam app ini adalah halaman utama kita atau tampilan halaman utama lah untuk tampilan ya guys. Nah, di sini kan kemarin kita masih menggunakan yang panjang-panjang gitu ya guys, yang sampai ratusan ribuan gitu kan. Nah, di partial view ini intinya fungsinya dia lebih mempersingkat codingan dan tidak perlu kita mengubah-ubah tampilannya. Contohnya kita ingin menambahkan satu CRUD lagi, itu kan produk contohnya. Nah, kalau kita masih menggunakan yang dulu kan kita harus mengubah-ubah harus mengubah sidebarnya, headernya, stylenya, itu harus kita ubah-ubah dulu ya kan guys. Nah, kalau kita sudah menggunakan partial view ini, kita hanya cukup menggunakan satu template halaman layoutnya, dan isinya atau kontennya bisa kita ubah-ubah sesuka hati kita tanpa dengan menggunakan satu halaman layout ini. Nah, di sini yang awalnya dulu isinya CSS atau link CSS itu kita ubah menggunakan ini, layout include layout admin CSS. Itu di mana Bang letaknya? Nah, letaknya yang ini, CSS. Dan isinya apa? Isinya adalah CSS kita yang kemarin. Di sini ada line tab, ref ya, pokoknya seperti yang dulu ya kan. Kemudian kita tinggal copy saja ke sini. Nah, jika kalian ingin menambahkan CSS lagi, tambahkan seperti ini aja. Kita kembali di sini. Nah, untuk di body, kalau ini adalah untuk notification jika adminnya masuk. Oke. Lalu di sini ada sidebar. Nah, di sini adalah sidebarnya. Jadi ini adalah isi dari sidebarnya semua. Jadi kita hanya cukup menambahkannya hanya di sini saja. Jika kita ingin menambahkan pilihan CRUD gitu, contohnya mitra, produk, user, misalnya kita mau menambahkan lagi, tinggal tambahkan di bawah dan tidak usah menambahkannya lagi di halaman yang seperti indeks. Setiap indeksnya harus kita ubah, sidebarnya tidak perlu, cukup kita menggunakan satu ya. Kita lebih mempersimpel web kita, atau memperringkas lah, itu enaknya di Laravel. Lalu sini kalian sesuaikan saja semuanya.
Nah, dan ini yield content ini adalah untuk isinya. Jika ini dipanggil, maka dipanggil pada halaman tertentu, misalnya contoh di indeks mitra gitu kan. Nah, ini kan sudah menggunakan partial view. Nah, ini extend admin apps section content. Nah, ini akan jika kita membuka indeks, maka dia akan mengambil layout dari admin app atau di app ini tadi. Pada bagian mana? Pada bagian kontennya yang terletak pada bagian ini, yield content ini. Nah, untuk ini ke header, footer dan JavaScript tinggal kalian sesuaikan saja dimana kalian letaknya. Untuk headernya kalian taruh juga seperti ini biar tidak usah mengubah-ubahnya di setiap halaman ya guys ya, karena itu sangat ribet sekali guys ya. Lalu kita akan menambahkan CRUD user ya. Untuk menambahkan CRUD user mungkin sama seperti kemarin, seperti kita menambahkan CRUD mitra pelanggan, sama seperti kemarin ya guys ya. Nah, bedanya untuk user itu bawaan dari Laravel itu sudah ada guys. Kita hanya cukup menambahkan controller saja, dan isi controllernya itu ya tinggal kalian sesuaikan aja kalian maunya bagaimana. Nah, untuk modelsnya itu sudah bawaan dari sananya kan, sudah ada, tidak perlu kita menambahkan lagi. Apalagi untuk database dan migrationnya itu sudah ada, ini bawaan semua, tidak ada saya tambahkan lagi. Nah, untuk user sama kayak biasa. Nah, lalu kita bagaimana cara agar user yang kita daftarkan tadi, hanya user yang kita daftarkan di halaman admin saja yang bisa kita yang bisa memasuki halaman web kita. Nah, pada bagian out, ini pada halaman pada public function, kalian ubah saja di sini request validate, karena di user tadi kita menggunakan email, jadi kita ubah menjadi email. Yang awalnya username kita ubah menjadi email, lalu berstatus required dan passwordnya tetap. Oke. Kalau di sini kita mengambil data user dari emailnya yang ada, kan di CRUD tadi kita menggunakan harus memasukkan email ya guys ya. Lalu untuk password, jika user dan password jika diacak sama, maka dia akan langsung login dan menampilkan halaman home gitu. Jika tidak, dia akan error dan kembali ke halaman login. Mungkin terus kalian mau lihat, sebelum itu saya juga menambahkan logout juga, agar saat usernya keluar jadi akunnya tidak terkait di dalam ya guys ya. Juga menambahkan logout di sini, logout because session invalidate, langsung menghapus sessionnya semua, regenerate tokennya lagi ulang, lalu redirect ke halaman login dan kembali ke halaman login. Setelah masuk ke home kan nanti kita sediakan tombol logout. Nah, untuk tombol logout itu bagaimana bang? Kita ke halaman home saja, ke halaman home atau di home. Sebentar home saya di sini. Nah, ini dia. Di sini saya menambahkan form action logout, dan ini akan menjalankan logika logout tadi dengan metode post untuk menjalankannya, karena itu bersifat seperti logika gitu ya guys ya. Nah, lalu
Oh ya, saya lupa pada bagian sidebar. Maaf ya, ini penjelasannya saya tidak terurut. Nah, pada bagian sidebar ini agar kan kalau kalian menggunakan ini menggunakan partial view itu navigasi aktifnya saya nanti aja saya buka dulu. Kita buka PP Artisan Surf seperti biasa. Kita buka gimana dia. Ini kita login dulu. Terus saya bilang tadi dia akan login menggunakan data yang sudah ditambahkan di database atau di user tadi ya. Oke, kita masuk. Pada navigasi aktifnya itu yang mana bang? Yang ini, yang putih seperti keputih-putihan ini, atau yang mana bagian yang aktifnya seperti ini ya. Nah, kalau kita hanya memindahkannya saja, tidak ada kita ubah pada bagian navigasinya, maka saat kita akan berpindah ke halaman ini misalnya, tidak akan nampil. Berpindah halaman seperti ini itu tidak akan nampil, dia hanya tetap pada satu halaman saja. Nah, bagaimana cara mengatasinya bang? Kita menggunakan apa namanya itu, kita menggunakan ini jenis navigasi beset aktif. Nah, kalian bisa ya belajar juga lah, mencari atau mencari referensi atau mencari ide-ide atau mencari ya belajar lebih dalam tentang coding ini di ChatGPT. Oh ya, ingat, jadikan hanya sebagai apa namanya itu, hanya sebagai pandangan, jangan diambil semuanya. Jangan semuanya kalian ambil dari ChatGPT. Goblok kalian nanti lama-lama. Kalau kalian ambil semuanya tidak jelas, GPT kadang tidak jelas guys ya. Nah, ini beset aktif tadi contohnya. Nah, dia akan melihat kondisi kita pada halaman apa. Contohnya kita di root pelanggan gitu kan, di pelanggan list. Nah, ini dia pelanggan list. Dia akan melihat kondisi kita letaknya di mana. Contohnya lagi di halaman edit pelanggan, lalu create pelanggan atau membuat pelanggan. Nah, dia akan melihat di mana posisi kita. Nah, jika posisi kita contohnya di halaman edit, maka dia akan aktif. Jika halaman kita di posisi buat, maka kita halaman yang tombol navigasi tadi aktif gitu ya guys ya. Itu adalah beset aktif. Lalu apa lagi? Oh iya, saya juga tadi menambahkan apa namanya itu, menambahkan outcheck. Apa itu outcheck? Outcheck itu mungkin ya kita harus login dulu ya guys ya, login dulu sebagai user. Jika kita tidak login, maka dia tidak akan menampilkan home atau menampilkan sebuah halaman, gitulah lebih tepatnya ya guys ya. Nah, contohnya bagaimana bang? Nah, saya buka web. Nah, bentar, saya lihatkan dulu mana tadi webnya. Ini di rootnya untuk menampilkan home. Mana home. Nah,
Saya buat seperti ini. Jika kita menjalankan ini tadi, PHP Artisan Serve tadi, maka dia akan membuka ini ya guys ya. Home. Oke, home bisa dilihat baik-baik ya guys ya. Jika kita hapus, makanya dia harusnya kan dia harus menampilkan halaman home. Oh ya, lupa, saya belum logout. Kita logout dulu sebagai usernya. Nah, kita hapus karena harusnya menampilkan halaman home. Nah, seperti itu guys. Jadi dia tidak, oh ya saya lupa, belum mengubah kata-katanya, masa saya belum berhasil logout. Kita ubah saja. Anda harus login terlebih dahulu. Oke. Lalu kita coba lagi. Kita hapus. Nah, dia harus menyuruh kita login terlebih dahulu guys ya. Dan ini yang user, saya menggunakan user yang sudah saya tambahkan tadi di pada CROD usernya atau pada tabel usernya. Sebentar. Oh ya, di sini juga saya menambahkan jika login berhasil maka dia akan menyambut nama usernya gitu. Itu bagian yang mana bang? Oke, ini dia bagian yang mana. Nah, ini dia. Jika loginnya berhasil, selamat datang. Dia akan menyambut nama usernya. Nama usernya ya udah kita ambil aja saja dari database user, itu name. Oke. Paham? Kita lihat saja bagaimana database-nya tadi. Tidak ada cara cepat. 1, 2, 3. Nah, untuk user tadi isinya seperti ini. Nah, lihat sesuai kan dengan email. Nah, untuk password tadi kita harus sesuai ya. Nah, bagaimana dia cara akan membaca password kita dengan hash? Dia akan menyesuaikan apakah hashnya sesuai dengan yang ini, dengan password kita jika dinormalisasikan, seperti itu ya guys ya. Oke, mungkin sekian saja video singkat saya bagaimana menerapkan partial view, lalu menerapkan login menggunakan user yang ditambahkan dari admin. Nah, seperti itu ya guys ya. Mungkin mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Ahmad Sabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye everyone.